Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Teman-teman, hari ini kita bakal update perkembangan terbaru sidang gugatan atas tuduhan genosida Israel ya teman-teman semua. Jadi hari ini kemarin tepatnya Israel telah memberikan pembelaannya terkait tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan selaku penggugat. Nah, ada hal yang menarik. Sebelum kita membaca press release-nya, kita ada satu video yang patut untuk ditonton. Video ini kita dapat dari salah satu akun YouTube ya yang bernama Pasha Lovarian. Ini adalah salah satu video short yang menurut saya sudah mewakili update terbaru terkait konflik di Gaza. Oke, teman-teman semua, kita tonton dulu ya. Jadi situasi di Laut Merah dan Yaman itu masih terus memanas ya, di mana Yaman masih terus menghadang kapal yang menuju Israel dan juga Amerika melanjutkan serangan udaranya terhadap Yaman. Bahkan dikabarkan udah ada korban tewas dalam peristiwa ini ya. Dan Yaman juga nggak diam-diam aja, mereka juga dikabarkan membalas serangan menembakkan misil itu ke kapal-kapal Amerika dan Inggris ya. Sementara itu di persidangan Israel melakukan pembelaan itu terlalu banyak nyebut Hamas ya, istilahnya bahkan sampai trending loh, Hamas. Jadi ya mereka itu nyebut ke Hamas itu terlalu banyak dan berargumen seperti biasa, dan mereka juga menuduh itu Afrika Selatan itu semacam perpanjangan tangan Hamas, dan ya mereka menuduh Afrika Selatan tuh Hamas lah istilahnya singkat ceritanya ya kan. Bahkan saking banyaknya nyebut Hamas ya kan, itu salah satu hakim di situ sampai ketiduran loh. Sampai tidur. Penjelasan dari pihak Israel. Biasanya kalau ada hakim ketiduran tuh dihujat ya kan sama orang, tapi ya kalau ini ya gimana ya, capek mungkin dengerin Hamas ya kan. Ya, teman-teman, barusan di video short itu dari Pasha Lovarian ya, menjelaskan situasi terkini di Laut Merah. Seperti kita ketahui, Yaman sekarang sudah open war dengan Amerika Serikat dan Inggris. Terbaru, Amerika Serikat telah menargetkan 12 wilayah ya, 12 wilayah di Yaman. Dan Yaman membalasnya dengan meluncurkan rudal-rudal yang menargetkan kapal-kapal perang Amerika yang berjaga di Laut Merah. Ya, teman-teman, berlanjut, kita juga melihat barusan update terkini terkait sidang ICJ. Kita lihat ini lawyernya Israel memang dalam data ada yang menyebutkan kata Hamas ya. Hamas sampai dengan 500 kali. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu, lawyernya ini bernama Tal Baker ya, salah satu lawyer terkenal katanya. Dalam penyampaiannya, lawyer Israel ini membalas tuduhan-tuduhan gugatan Afrika Selatan ini dengan balik menuduh Afrika Selatan sebagai perpanjangan tangan atau antek-antek Hamas. Dan tentu ini sangat memalukan, di mana bagaimana bisa seorang lawyer berskala internasional marah menuduh ya sebuah negara ini adalah bagian daripada para pejuang Hamas. Disebut antek ya, disebut kepanjangan tangan Hamas. Nah, biar lebih lengkap teman-teman semua ya, seperti barusan juga kita agak lucu sampai saking gak masuk akalnya pembelaan Israel ini, ada seorang judge ya, ada hakim yang sampai ketiduran. Nah, kita bakal baca press release-nya teman-teman, karena kalau misalnya kita nonton videonya mungkin kita juga semua bakal tidur ya. Kita baca aja press release-nya. Ini saya dapat dari kompas.com di artikel yang berjudul "Ini Pembelaan Israel dalam Sidang Genosida di Mahkamah Internasional". Oke, kita mulai. Pengacara terkemuka yang mewakili Israel, Tal Baker, pada Jumat 12 Januari 2024 mengatakan di sidang Mahkamah Internasional ICJ terkait tuduhan genosida bahwa Israel tidak sedang berusaha menghancurkan rakyat Palestina dalam perangnya di jalur Gaza. Afrika Selatan sebelumnya telah mengajukan kasus darurat di Mahkamah Internasional dengan alasan bahwa Israel melanggar konvensi genosida PBB yang ditandatangani pada 1948 setelah Holocaust. Afrika Selatan ingin para hakim memaksa Israel untuk segera menghentikan kampanye di Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Setidaknya 23.469 orang gugur. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak telah gugur dalam serangan Israel, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas di Gaza.
Afrika Selatan telah dengan sangat disesalkan memberikan gambaran faktual dan hukum yang sangat menyimpang, ujar lawyer Israel Tal Becker. Keseluruhan kasusnya bergantung pada deskripsi yang sengaja dibuat, dekontekstualisasi dan manipulatif tentang realitas permusuhan saat ini tambahnya. Dengan menggunakan video dan gambar, Becker melukiskan kengerian serangan Hamas pada 7 Oktober kepada para hakim berjubah di Istana Perdamaian di Den Haag, tempat ICJ berkantor. Pasukan Hamas menyiksa anak-anak di depan orang tua. Dia menekankan bahwa respon Israel adalah untuk membela diri dan tidak ditujukan kepada penduduk Palestina di jalur Gaza. Israel berada dalam perang pertahanan melawan Hamas, bukan melawan rakyat Palestina, klaim Becker. Dalam situasi seperti ini, hampir tidak ada tuduhan yang lebih salah dan lebih jahat daripada tuduhan genosida terhadap Israel. Tambahnya, baik Israel maupun sekutunya Amerika Serikat menganggap kasus ini tidak berdasar dan berjanji akan memberikan pembelaan yang kuat. Negara Israel dituduh melakukan genosida pada saat mereka sedang memerangi genosida, kata Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu menjelang dengar pendapat. Sebuah organisasi teroris melakukan kejahatan terburuk terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust, dan sekarang seseorang datang untuk membelanya atas nama Holocaust. Sungguh berani, dunia sedang terbalik, tambah dia, sebagaimana dikutip dari AFP. ICJ kemungkinan akan mengambil keputusan dalam beberapa minggu berdasarkan permintaan Afrika Selatan. Keputusan-keputusan bersifat final dan mengikat secara hukum, namun kekuasaannya kecil untuk menegakkan keputusan-keputusan tersebut. Nyatanya, sebulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, ICJ memerintahkan penghentian operasi militer, tetapi tidak membuahkan hasil. Afrika Selatan dapat mengajukan kasus ICJ melawan Israel karena dua negara telah mendatangani konvensi genosida. Menteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola mengatakan di dalam sidang Mahkamah Internasional pada Kamis 11 Januari 2024 bahwa Israel telah melewati batas dan melanggar konvensi tersebut. Ia mengatakan kebrutalan serangan Hamas tidak dapat membenarkan hal ini. Genosida tidak pernah diumumkan sebelumnya, kata Adila Hasim, pengacara terkemuka di Afrika Selatan. Oke teman-teman, barusan sudah kita dapat press release-nya, jadi Israel kayaknya nggak akan mundur untuk melakukan pembelaan-pembelaan di ICJ. Dan walaupun misalnya kita menang ya, Palestina menang di ICJ, kekuasaan ICJ itu terbatas teman-teman semua. Jadi seperti Rusia, walaupun ICJ telah memerintahkan penghentian operasi atau agresi Rusia ke Ukraina, tapi sampai saat ini war di Ukraina, perang di Ukraina masih tetap berlanjut. Jadi sepertinya walaupun kita menang di ICJ, perang konflik Israel di Gaza ini akan terus berlanjut. Ya mungkin itu saja teman-teman update-nya. Kita barusan sudah baca, sudah dapat poin-poin pembelaan Israel terkait tuduhan Afrika Selatan yang menuduh Israel telah melakukan genosida atau pembersihan etnis besar-besaran di Gaza. Nah, update terbaru nanti tanggal 19 giliran Bu Retno yang bakal speak up di ICJ. Nah, nanti tentu kita bakal nantikan sekarang tanggal 13, tunggu 6 hari lagi ya. Oke, itu aja teman-teman semua. Makasih sudah nonton video dari Supreme Detector. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.